Minasan, welcome again with Mr. K di sini. Akhirnya One Piece Reaction chapter terbaru udah rilis nih. Jadi without any long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter 1129, Mainan Hidup. Ya, seperti yang kita duga ya, kalau tempat keberadaan dari Luffy dan kawan-kawan ini memang seolah bukan Elbaf, melainkan seperti miniatur dari suatu tempat. Melihat bagaimana orang-orang yang ada di sana masih berukuran manusia dan begitu pun dengan baju yang mereka kenakan. Nah, satu hal yang menarik ialah bagaimana orang misterius yang suka memiliki manusia sebagai mainannya ini ternyata bukanlah karakter baru-baru banget. Sang Sun God yang kita kira akan memberikan kejutan ternyata membuat kita mengerti alasan dibalik semua kejadian ini. Lanjut ke bagian cover story yang masih memperlihatkan perjalanan Yamato yang sekarang sudah memasuki volume 16 dengan judul Belajar Menjadi Ninja di Desa Amigasa. Makanya di cover story kita bisa melihat Tama yang sedang belajar dari Shinobu yang wujudnya sudah kembali seperti sedia kala. And now masuk ke mode utama yang langsung memperlihatkan orang-orang di sono minta Sun God untuk memberi ampun atas apa yang terjadi karena dunia yang mereka tinggali seolah mau rubuh. Tapi melihat apa yang dilakuin oleh Luffy dan kawan-kawan ke binatang atau prajurit miliknya serta kuil dia tinggal juga, tentu Sun God gak bisa tinggal diam begitu doang. Sementara Nami dan Usopp panik, Luffy dengan santainya masih bisa bilang kalau semua ini dibuat dari Lego atau semacam balok gitu. Jadi kalau mau hancur ya udah juga. Cuman yang menarik gak lama dari momen itu ya, tiba-tiba saja diperlihatkan kalau kru topi jerami mencoba kabur menggunakan Iskat, sang dewa kucing yang dijadiin mainan oleh kru topi jerami dari sono. Well, awal perjalanan Luffy dan kawan-kawan di arc Elbaf ini bisa dibilang khususnya sampai chapter kali ini ya, Nami jadi MVP dari kru topi jerami Bayangin, dalam waktu singkat Nami berhasil ngapalin map dan menunjukkan jalan keluar dari dunia miniatur buatan ini. Padahal kalau dunia nyata ya, kita sendiri tahu kan, gak usah aneh-aneh nyoba ngasih map ke cewek, yang ada kita malah jadi misu-misu sendiri. Pengalaman banget sih. Tapi sang navigator dari kru topi jerami emang gak bisa diremehin begitu doang. Dengan kemampuannya, Nami mencoba memimpin yang lainnya dengan arahan dia dari peta yang baru saja Nami hafalin. Cuman, Sun God gak serta-merta hilang akal dan menyerah begitu saja. Walau mengetahui kalau Nami berhasil memiliki blueprint daerahnya, malah dia mencoba menyerang dengan tongkat berjaring yang selama ini dia pegang. Sambil lanjut berkata kalau dunia yang dia buat bahkan akan menyulitkan bagi para raksasa dan memecahkan kaca yang penghalangnya seolah menjadi hal yang sulit. Sun God menggunakan jaringnya ke Iskat seolah-olah dia ingin menangkap ikan. Tapi bukan kru topi jerami kalau hanya diam begitu doang Sanji dan Zoro dengan mudahnya merobek senjata jaring yang digunakan. Walau katanya benang yang digunakan terbuat dari metal. Tapi ya di hadapan Zoro dan Sanji senjata semacam itu tentu gak ada apa-apanya Pokoknya di momen ini ya, Sun God tuh masih mencoba optimis dengan segala yang dia punya. Padahal emang pada kenyataannya dia tuh gak tahu kalau kru topi jerami udah berbuat sejauh apa di sini. Kayak misalnya kaca penghalang yang sudah dipecahkan, lalu Irgat yang udah dimakan oleh Luffy. Meski pada akhirnya prajurit dari Sun God mencoba menjelaskan kekacauan apa saja yang sudah terjadi dan bagaimana keadaannya sekarang, tapi hal itu tetap aja gak ngebuat Sun God menjadi patah hati Malahan dia merasa kalau dia terlalu meremehkan mereka dan hal ini malah membuatnya senang. Seolah seperti sejarah yang sedang ditulis dan ini yang dia inginkan selama ini. Sun God masih merasa segala sesuatu berada di genggaman tangannya karena pada akhirnya dialah yang merasa memiliki tempat ini dan dia hanya melihat yang lainnya sebagai mainan miliknya. Uniknya sebenarnya prajurit dari Sun God aja seolah ingin mencari rute untuk melarikan diri dan menganggap kalau sekarang adalah kesempatan bagi mereka kabur. Dan di momen inilah akhirnya terungkap kalau Sun God adalah Redo atau Rod yang pernah muncul di chapter 898 yang berjudul I Will Return atau Aku Akan Kembali. Dan emang Oda itu jeniusnya kebangetan gak ketolong lah. Beginilah cara Oda membuat Rod untuk kembali ke alur cerita. Yang lebih membuat semua ini mengesankan ialah bagaimana Redo adalah seorang navigator di kelompok bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Hazarudin. Terus, melihat Nami di chapter ini ya, seolah-olah pertarungan antara navigator sedang diperlihatin. Terlebih konsep tidak menyukai manusia seperti tema backstory dari Nami yang abis kita lihat dari Arlong. Hal ini seolah diangkat kembali namun melalui raksasa yang tidak mau mengakui manusia. Ya, Rod sendirilah orang yang sempat mengungkit tentang nama kaptennya Hazarudin dan bagaimana kaptennya telah mengakui Luffy namun dirinya yang seorang raksasa gak mau ngikut manusia begitu saja. Dan pada akhirnya, hal inilah yang terjadi. Oke, lanjut ke cerita ya. Usopp sempat menyerang dinding yang dibangga-banggakan oleh Rod sebagai kaca yang gak bisa ditembus. Dan bener aja ya, serangan dari Usopp belum mampu menghancurkan kaca pembatas itu. Di sisi lain, momen Rod yang udah mengetahui Luffy dan kawan-kawan juga cukup membuat kru topi jerami curiga dengan bagaimana dia bisa mengetahui mereka semua.
Sampai pada akhirnya, Luffy yang entah bagaimana caranya, sekarang dia bisa menggunakan Gear 4 tanpa harus berubah wujud, alias hanya bagian tubuh tertentu yang dia ingin gunakan doang. Layaknya Gear 3 ya, Luffy langsung mencoba menggunakan serangannya itu. But sebuah kilas balik tiba-tiba saja diperlihatin terlebih dahulu, memperlihatkan bagaimana Rod pada akhirnya bisa memiliki Luffy dan kawan-kawan, karena ternyata Muginlah orang yang membawa Luffy dan kawan-kawan ke Rod. Dan karena efek dari kabut pembuat tidur yang sepertinya coba dilalui oleh kapal Luffy dan yang lainnya, mereka akhirnya berakhir tertidur ketika ditangkap oleh Mugin. Berkat pride-nya yang sangat besar dan merasa kalau raksasa yang terkuat, meski kaptennya sudah memerintahkan untuk ikut melayani Luffy, namun Rod tidak sejalan dengan pemikiran dari Azrudin. Maka dia membuat Luffy dan yang lainnya semakin tidur dan pada akhirnya menyimpannya di dunia miliknya. Terus ya, selesai dengan kilas balik ini, Nami langsung sudah siap menyambut dengan Zeus yang sudah siap mengantarkan petirnya. Dan tanpa babi ibu lagi ya, serangan Thunderbolt milik Nami ya, langsung mengenai Rod dengan sangat telak. Dan barulah Luffy menggunakan Konggan miliknya untuk menghancurkan kaca pembatas yang memunculkan ilusi. Yang mana hal itu tentu disambut dengan baik oleh para kru yang sudah bersiap untuk petualangan asli mereka di Elbaf. Ya, baru aja sampai Elbaf ya, kita udah dikasih lihat upgrade kemampuan dari dua kru topi jerami. Pertama, Nami yang diperlihatkan udah bisa mengalahkan raksasa dengan keberadaan Zeus. Lalu, Our Baka Sencho tiba-tiba saja sudah mengupgrade wujud Gear 4 miliknya. Wow, gokil sih ini sih. Gimana nih, baru aja mulai mau masuk ke Elbaf udah seru ini, dan beberapa kejutan udah langsung diungkap aja oleh Udachi. Apalagi kita udah masuk ke Elbaf, semakin banyak aja kayaknya misteri-misteri yang bakal terjawab di arc kali ini. Belum lagi ngelihat Nami dan Luffy yang udah diperlihatkan. Belum lagi ngelihat Nami dan Luffy yang udah diperlihatin kemajuannya. Kayaknya seluruh kru topi jerami gak cuma Usopp doang bakal diperlihatin kemajuan dari kekuatan mereka one by one di arc Elbaf kali ini. Dan bahkan ya, Mr. K menantikan Our Baka Sencho bakal upgrade gila-gilaan di sini. So, itu dia terkait konten kali ini. See you again next time. Adios di Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.